Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Pasya. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan dari analisis metode yang telah kita kerjakan untuk UAS saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Pasya dengan NIM 25 10 50 10 81. Boleh. Perkenalkan, nama saya Raja Ihsan Kamil dengan NIM 2510501094. Perkenalkan, nama saya Julian Grosso Nurhalan, NIM saya 25 10 50 10 83. Saya Hafiz Abimanyu, NIM 2510501082. Judul analisis kami adalah analisis pemilihan metodologi manajemen proyek sistem informasi berdasarkan kebutuhan organisasi. Oke, latar belakangnya adalah perkembangan teknologi informasi membantu perusahaan bekerja lebih efisien. UMKM distribusi makanan ringan masih menggunakan pencatatan manual. Hal tersebut menyebabkan kesalahan stok, keterlambatan laporan, dan risiko salah pencatatan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi penjualan dan persediaan pemilihan metodologi proyek yang tepat diperlukan agar pengembangan sistem berjalan efektif. Untuk rumusan masalahnya adalah yang pertama, apa masalah utama organisasi, yang kedua, apa kebutuhan sistem informasi, yang ketiga, metodologi apa yang cocok, dan yang keempat, bagaimana implementasinya. Oke, selanjutnya di sini ada metodologi manajemen proyek. Waterfall pengembangan sistem secara berurutan yaitu analisis kebutuhan, perancangan, ke implementasi, ke pengujian, dan ke perawatan. Keunggulannya yaitu tahapan jelas dan terstruktur, dokumentasi lengkap, mudah dipahami. Kelemahannya, perubahan kebutuhan sulit diakomodasi, membutuhkan waktu lama, kurang fleksibel. Agile pengembangan sistem secara bertahap dan fleksibel dalam siklus-siklus kecil, berfokus pada kolaborasi dan umpan balik pengguna. Keunggulannya yaitu adaptif terhadap perubahan, pengembangan lebih cepat, keterlibatan pengguna berkelanjutan. Kelemahannya yaitu memerlukan koordinasi tim yang erat, dokumentasi kurang detail, membutuhkan tim yang sangat kooperatif. Spiral kombinasi waterfall dan prototyping dengan penekanan pada analisis risiko di setiap tahap pengembangan. Keunggulannya yaitu cocok untuk proyek berskala besar, evaluasi risiko dapat dilakukan sejak dini, mampu merespon perubahan. Kelemahannya membutuhkan anggaran lebih besar, proses cenderung kompleks, dan memerlukan keahlian khusus. Next. Selanjutnya ada deskripsi organisasi. Profil organisasi, jenis usahanya yaitu UMKM distribusi makanan ringan pelanggan, toko kelontong dan reseller, perorangan di sekitar wilayah, operasional SDM, itu jumlah karyawannya terbatas, sebagian besar belum berlatar belakang teknologi informasi metode saat ini. Pencatatan manual menggunakan buku tulis dan spreadsheet. Sederhana tujuan membangun sistem informasi, penjualan dan persediaan. Identifikasi permasalahannya yaitu satu, ketidak akurat data stok. Yang kedua ada laporan memakan waktu lama. Yang ketiga ada risiko kesalahan pencatatan. Yang keempat tidak ada pemantauan real time. Dan yang terakhir data tersebar dan tidak terstruktur. Selanjutnya di sini ada identifikasi permasalahannya. Yang pertama ketidakakuratan data stok barang pencatatan manual menyebabkan stok tidak sesuai kondisi gudang. Yang kedua, pembuatan laporan lambat. Laporan penjualan dan persediaan dibuat secara manual sehingga memakan waktu. Yang ketiga, risiko kesalahan pencatatan tinggi, human error pada transaksi dan pesanan pelanggan sering terjadi. Yang keempat, sulit memantau informasi secara langsung, data penjualan dan stok belum tersedia secara real time. Dan yang terakhir, pengelolaan data tidak terpusat, data pelanggan, transaksi, dan stok tersebar di berbagai media. Nah, selanjutnya kebutuhan organisasi, yaitu sistem pengelolaan penjualan mencatat transaksi secara otomatis, sistem persediaan barang memantau stok secara real time, pembuatan laporan otomatis mempercepat administrasi dan pelaporan, penyimpanan data terpusat, data
lebih aman dan mudah diakses. Kemudian penggunaan tampilan sederhana agar mudah digunakan pengguna UMKM. Selanjutnya yaitu karakteristik proyek. Jenis proyek yaitu pengembangan sistem informasi penjualan dan persediaan skala proyek. Kecil hingga menengah, tingkat kompleksitas menengah, waktu pengembangan relatif singkat, anggaran terbatas, perubahan kebutuhan, selanjutnya memungkinkan terjadi selama pengembangan keterlibatan pengguna tinggi. Selanjutnya yaitu metodologi yang dipilih yaitu Agile. Berdasarkan analisis karakteristik proyek, metodologi Agile dipilih karena proyek berskala kecil hingga menengah dengan anggaran terbatas. Kebutuhan sistem masih berpotensi berubah selama pengembangan, sehingga dibutuhkan pendekatan yang fleksibel dan bertahap. Agile juga mengutamakan keterlibatan aktif pengguna di setiap tahap yang sangat sesuai dengan kondisi UMKM. Tahapan pelaksanaan proyek atau agile. Proyek dilewati dengan penentuan kebutuhan, yaitu mengidentifikasi masalah dan batasan proyek. Selanjutnya dilakukan perencanaan sistem mencakup desain database, antarmuka, dan alur kerja. Setelah itu masuk ke tahap pembangunan sistem dengan fitur utama seperti manajemen stok, transaksi, dan laporan penjualan. Sistem kemudian diuji secara menyeluruh sebelum diterapkan di perusahaan. Tahap terakhir adalah evaluasi dan perawatan rutin untuk memastikan sistem berjalan optimal. Risiko dan mitigasi. Perubahan kebutuhan dapat memperlambat pengembangan, sehingga dilakukan evaluasi rutin setiap sprint. Keterbatasan biaya diatasi dengan memprioritaskan fitur utama terlebih dahulu. Kesalahan program ditangani melalui pengujian berkala. Kurangnya partisipasi penggunaan diantisipasi dengan melibatkan mereka di setiap sesi evaluasi. Risiko kehilangan data dicegah dengan backup rutin, dan keterlambatan pengerjaan diminimalkan melalui monitoring dan jadwal kerja yang ketat. Kesimpulannya, pertama ada permasalahan operasional data, stok tidak akurat, laporan lambat, dan pencatatan rawan kesalahan karena masih manual. Yang kedua ada kebutuhan sistem informasi, sistem yang otomatis, real-time menghasilkan laporan yang cepat dan mudah digunakan. Yang ketiga ada pemilihan metodologi Agile. Agile dipilih karena proyek berskala kecil, anggaran terbatas, dan kebutuhan bisa berubah. Yang keempat, tahapan proyek. Ada 6 tahap. Ada kebutuhan, rancangan, pembangunan, uji coba, penerapan, evaluasi. Yang kelima ada manajemen risiko. Risiko diminimalkan dengan evaluasi rutin, tiap sprint, dan backup data berkala. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Saya dan mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.